الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta pusaka. Dalam hal pembagian harta pusaka telah diatur dan ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada siapa harta pusaka itu mesti dibagikan, berapa bagian masing-masingnya, siapa juga yang tidak berhak mendapatkan warisan. Semuanya telah ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Seharusnya umat Islam sadar untuk menerima ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Hukum Allah itu pasti bijak, tidak akan merugikan hambanya. Dan pada hakikatnya harta itu adalah anugerah Allah yang dititipkan kepada hambanya. Untuk itu wajar jika Allah mengatur perputaran dan kepemilikan harta. Tetapi kenyataannya di kalangan umat Islam sendiri belum menerima secara utuh dalam hal pembagian harta pusaka. Ada yang ingin dibagikan secara hukum adat saja, ada yang memprotes dan menganggap hukum waris itu tidak adil, di mana bagian anak laki-laki harus 2 kali lipat bagian anak perempuan, atau dengan mempertanyakan mengapa cucu perempuan dari anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan, sementara cucu laki-laki dari anak laki-laki berhak mendapatkan warisan. Mengapa ada diskriminasi? Dalam hal ini Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Artinya, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Oleh karena itu umat Islam hendaklah bersikap sami'na wa ata'na terhadap ketentuan Rabb-Nya. Demikian, itu adalah pentingnya mempelajari ilmu faraid. Dan kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian ilmu faraid. Ilmu artinya pengetahuan. Faraid adalah bentuk jamak dari kata faridoh, artinya bagian. Ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta pusaka. Keutamaan ilmu faraid. Aturan dan ketentuan pembagian harta pusaka adalah bagian dari syariat Islam. Tentu saja ilmu faraid itu adalah ilmu yang harus dipelajari oleh umat Islam, sebagaimana sabda Nabi SAW, ta'alamu Qur'ana wa'alamu nasa wa ta'alamu haraida wa'allimuha fa inni imra'un maqbulu wal ilmu marfu'un wa yushiku ayyah talifa isnani fala yajidani ahadan yubiruhuma. Artinya, belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan mati dan ilmu akan terangkat atau dilupakan, dan khawatir akan terjadi 2 orang berselisih tentang pembagian harta pusaka, kemudian tidak mendapatkan seseorang yang memberitahu keduanya. Hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Tuhfah al-Ahwazi. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'alamul faraida wa'allimuha an-nasa fa innahu nisful ilmi wa huwa nussa yunsa wa huwa awwalu syai'in
yunja'u min ummati. Artinya Rasulullah SAW bersabda, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu faraid itu setengah ilmu dan ia akan dilupakan orang, dan ialah ilmu yang pertama akan dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis kedua nomor 508. Maksud setengah ilmu itu ialah setengah ilmu di dalam urusan yang ada kaitannya dengan pembagian waris, seperti wasiat, hibah, wakaf, dan yang lainnya, dan bukan berarti setengah dari ilmu-ilmu agama. Hukum melaksanakan ketentuan hukum waris. Aturan dan ketentuan pembagian harta pusaka adalah termasuk hukum Islam yang harus ditaati oleh setiap muslim. Di ujung ayat-ayat faraid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha Wadzalikal fawzul azim. Artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat ke-13. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 14. Ayat-ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ketentuan pembagian harta pusaka itu adalah ketentuan-ketentuan Allah dan batas-batas agamanya yang harus ditaati. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti akan dimasukkan ke surga, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya pasti akan dimasukkan ke neraka yang kekal abadi di dalamnya. Di ujung ayat waris yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Artinya tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Dalam ayat ini juga Allah menegaskan bahwa pembagian harta pusaka itu adalah kewajiban dari Allah yang harus ditaati oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana dalam segala aturannya. Bapak-bapak kamu, anak-anak kamu tidak akan tahu mana yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Biarlah Allah yang mengatur segalanya. Bagaimana jika di kalangan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan setuju untuk dibagi rata di antara mereka? Jika di kalangan ahli waris setuju untuk dibagi rata di antara anak laki-laki dan anak perempuan, dalam hak warisnya tetap saja tidak boleh mengubah ketentuan warisan secara Islam. Kalau di antara mereka setuju untuk dibagi rata, teknisnya bagikan dulu sesuai ketentuan Al-Quran, yaitu 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Setelah itu silakan dibagi rata di antara mereka. Berarti apa yang diberikan oleh anak laki-laki kepada anak perempuan adalah sebagai hadiah dari anak laki-laki untuk saudaranya. Sistem waris bangsa Arab sebelum Islam.
Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, yakni di zaman jahiliyah, sudah terdapat aturan atau ketentuan tentang pembagian harta pusaka. Di antaranya, 1. Anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. 2. Anak-anak yang belum dewasa, baik laki-laki atau perempuan, tidak berhak mendapatkan warisan karena mereka tidak mungkin dapat menjaga keselamatan harta. 3. Harta kekayaan diberikan kepada anak laki-laki yang dewasa yang ditandai dengan kemampuan menunggang kuda untuk dapat bertempur di medan perang dan dapat meraih rampasan perang. Sistem waris di kalangan masyarakat Indonesia. Sistem pembagian waris menurut syariat Islam belum merata diterima di kalangan umat Islam Indonesia karena mungkin menganggap sistem waris secara Islam itu tidak adil, seperti halnya perbedaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian anak perempuan. Demikian juga ada yang berpendapat bahwa anak angkat pun berhak mendapatkan warisan. Atau seperti ketentuan adat di Minang bahwa suami tidak berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tua istri. Berarti harta istri yang tadinya berasal dari orang tuanya, jika nanti istrinya meninggal, maka suami tidak berhak mendapatkan warisan dari harta tersebut. Hukum waris dalam syariat Islam adalah hukum Allah yang paling adil. Umat Islam mesti meyakini bahwa Allah itu ahkamul hakimin, atau hakim yang paling adil dalam menentukan segala kebijakannya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, apa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Quran Surat Al-Maidah ayat 50. Maka segala ketentuan Allah dalam segala urusan, baik urusan ibadah, munakahat, muamalah, dan jinayah, pasti hukum Allah lah yang paling adil. Kaitannya dengan hukum waris, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Dengan demikian, serahkanlah kepada Allah untuk mengatur segala sesuatunya, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka dalam hal waris diperlukan dulu darkum atau saudara hukum bagi setiap muslim dalam menerima segala aturan dan ketentuan Allah dan Rasulnya. Pada dasarnya harta itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada hambanya, dan di saat meninggal dikembalikan lagi kepada Allah untuk dibagikan sesuai dengan ketentuannya. Perlu diketahui bahwa katanya orang-orang Nasrani Mesir dalam hal pembagian harta pusaka, mereka mengamalkan sistem waris Islam karena mereka tidak memiliki konsep tentang pembagian harta pusaka. Demikian itu mengenai ilmu waris atau faridah atau faraid. Kemudian kita lanjutkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan warisan. Pertama adalah tirkah. Para ulama mendefinisikan tirkah adalah ma khalafahul mayyitu mim malin au haqqin. Artinya apa-apa peninggalan mayit baik berupa harta atau hak. Yang dimaksud dengan harta ialah seluruh harta kekayaan milik mayit atau peninggalan mayit. Yang dimaksud dengan hak ialah seperti hak cipta atau hak paten. Hakikat tirkah. Harta tirkah itu adalah seluruh harta milik mayit andai bercampur kekayaan suami dan istri, maka pisahkan dulu mana
1. Harta bawaan suami sebelum menikah. 2. Harta bawaan istri sebelum menikah. 3. Harta hasil usaha bersama suami istri. Andai suami memiliki 2 hektar sawah sebelum menikah, istri juga sudah memiliki 2 hektar sawah, dan setelah menikah bertambah 4 hektar sebagai hasil usaha bersama, jadi jumlah harta keseluruhan menjadi 8 hektar. Dalam hal ini, berapakah yang termasuk tirkah jika suaminya yang meninggal? Pertama, 2 hektar sawah bawaan istri tidak termasuk tirkah karena itu sudah menjadi milik istri sebelum menikah. Kemudian dari 4 hektar sawah hasil usaha bersama, istri mempunyai hak karena itu hasil usaha bersama. Katakanlah sama usahanya dan andilnya dan layak dibagi 50-50. Berarti 2 hektar adalah milik istri dari hasil usaha bersama dan 2 hektar milik suami. Berarti yang termasuk tirkah itu adalah 2 hektar bawaan suami sebelum menikah dan 2 hektar sebagai hasil usaha bersama. Jadi jumlah tirkah itu 4 hektar dan istri berhak mendapatkan warisan sebanyak 1/8 atau 1/4 dari jumlah 4 hektar tersebut. Ini yang biasa disebut gonogini atau campur kaya. Dalam hal ini prosentasenya tidak ada ketentuannya. Bisa saja 50-50 atau 60-40 atau 70-30. Tergantung kadar aktivitas masing-masingnya. Dan ini tidak termasuk ketentuan waris. Analoginya sama seperti andai suami istri berpisah karena cerai, tentu saja masing-masing dari suami dan istri akan menuntut haknya. Harta milik istri tetap milik istri. Harta milik istri atau milik suami tetap milik masing-masingnya. Tidak berarti karena sudah menikah menjadi milik bersama. Dengan kata lain, yang menikah itu orangnya, sementara hartanya tidak ikut menikah. Hal ini berdasarkan kasus yang terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu Zainab istri Ibnu Mas'ud yang mau menyedekahkan perhiasannya. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku bermaksud untuk menyedekahkan perhiasan, tetapi menurut Ibnu Mas'ud atau suaminya, dia dan anaknya yang lebih berhak untuk disedekahi." Jawab Nabi, "Shadaqa Ibnu Mas'ud, jaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti." Artinya, betul Ibnu Mas'ud, suamimu dan anakmu lebih berhak untuk disedekahi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kasus tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan harta itu tidak berpindah dengan sebab pernikahan, tetapi tetap miliknya masing-masing. Status rumah. Pada umumnya rumah peninggalan suami itu dianggap langsung menjadi milik istri jika suaminya meninggal dan tidak dianggap tirkah yang harus dibagikan. Mengingat suami itu selama hidupnya berkewajiban untuk menafkahi istrinya, yaitu memberi makanan, pakaian, dan perumahan. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tadarruhunna litudayyiqu alaihinna. Wa in kunna ulati hamlin fa'amfiku alaihinna hatta yada'na hamlahunna. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Wa atamiru bainakum bima'ruf. Wa in ta'asartum basartum di'ulahu ukhra." Artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu,
maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Maksud ayat ini sebetulnya bukan berarti memberikan rumah kepada istri, tetapi menempatkan istri di rumah di mana kamu bertempat tinggal. Bisa saja dengan menyewa, mengontrak, atau yang lainnya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ihraj. Wa in harajna fala junaha alaikum bima fa'alna bi anfusihinna min ma'ruf. Wallahu azizun hakim." Artinya, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat